وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Surat Al-Bayyinah ayat kelima, bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Tetapi dalam perjalanannya sering ada yang mengusik, sering ada yang berusaha untuk menggagalkan ibadah kita. Dalam hal ini maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu menunaikan amal itu dengan dua hal. Yang pertama, kita bisa ikhlas di dalam menunaikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba' Rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama kita akan berbicara tentang ikhlas. Ma huwal ikhlas? Al-ikhlasu alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Di dalam kitab Madarijus Salikin, orang yang ikhlas dalam beramal, orang yang ikhlas dalam beribadah, berarti dia tidak mencari yang melihat atas amal kita selain Allah, tidak mencari yang memberikan ganjaran balasan kecuali hanya Allah. Itu ikhlas. Jadi panjenengan melakukan apapun semata-mata ingin dilihat oleh Allah saja, ingin dicatat baik oleh Allah saja, ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah saja. Itu namanya ikhlas. Tapi manakala kita melakukan suatu amal terhunjam dalam diri kita supaya dilihat oleh orang, supaya dikatakan baik oleh orang, supaya dikatakan soleh oleh orang, maka itu namanya bukan lillah tapi linnas. Amalan yang tidak ikhlas namanya. Akan tetapi ketika dalam hati kita niat karena Allah, ingin hanya Allah saja yang lihat, Allah saja yang nyatat, tapi kan di sini banyak orang yang tahu, tidak apa-apa, karena kita sudah bisa noto hati. Ini maksudnya ngaji itu di situ. Ngaji itu mengkaji, ngaji itu noto hati. Ngaji itu untuk membenahi diri kita, membenahi jiwa hati kita agar lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu untuk membenahi sing sanga lan sing siji. Makanya ngoji songo lan siji untuk kita benahi. Songo ada lubang 9 yang harus kita manage dengan baik di jalan Allah. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, jumlahnya 7 lubang. Turun ke bawah ada 2 lubang, 9 lubang. Itu harus di manage supaya tidak salah keliru jalannya, supaya berada di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh ilmunya. Makanya ngaji setiap waktu jadi nasihat diri untuk membenahi diri kita menjadi lebih baik. Lalu 1 lubang ingkang haji, apa? Lubang hati. Hati ingkang haji. Ngaji itu benahi diri, hatinya makin bersih. Maka orang yang rajin ngaji, hatinya menjadi lebih tawadhu, hatinya tidak makin sombong, hatinya makin lebih bening hatinya. Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah.
surat Al-Bayyinah ayat kelima tentang ikhlas. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama ini. Mulai dari rumah, keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Apa maknanya? Menghunjamkan ke diri kita bahwa langkah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit-sedikit ada doa, Pak. Orang mukmin itu sedikit-sedikit ada doa. Kenapa? Untuk mengingatkan diri ini agar setiap amal perbuatan kita jangan sampai salah di dalam meniatkan, jangan sampai salah di dalam memberikan motivasi. Semua harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan alam ini alam yang nyata. Setiap orang punya amal, dilihat amal oleh orang. Bahkan orang juga bisa memberikan pujian kepada kita. Itu urusan mereka, bisa melihat kita. Urusan mereka memuji kita. Tetapi kita tetap memanage diri kita. Setiap amal itu tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dipuji orang, jawabannya alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu bukan terus toh seneng dipuji orang. Alhamdulillah itu bahasa, kalau kita bahasakan, sampean dan saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia memuji kita, alhamdulillah sampean rajin datang ke masjid, alhamdulillah sampean telah bantu keluarga kami, alhamdulillah sampean telah datang menjenguk saudara kami yang sedang sakit, alhamdulillah, matur nuwun, baik sekali sampai ini, alhamdulillah. Maksudnya tuh kamu dan saya sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang dipuji. Makanya di antara bagian dari kalimat tauhid, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya menjadi seperti sekarang ini. Dengan rahmat, dengan karunia dan rahmat Allah, panjenengan digerakkan jadi puasa, jadi santun, jadi lembut kepada keluarga, jadi senang buka Al-Quran, baca Al-Quran, senang berzikir, senang hadir dalam majlis. Itu karena karunia dan rahmat yang diberikan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kita mengharap perjumpaan dengan Allah, Pak. Orang mukmin itu ingin masuk surga, dan yang lebih unggul masuk surga diperjumpakan bisa melihat Allah. Itu nikmat terbesar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seseorang, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi jangan melibatkan yang lain, kecuali hanya Allah saja yang kita sembah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik-fisik jasad-jasad kalian,
Dan Allah tidak melihat suara-suara kalian, lakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat bagaimana kondisi isi hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu tentu sempurna, karena ibadah ini kan secara fisiknya bagus, secara amaliyahnya bagus, hatinya bagus, itu ideal. Tapi di sini Allah menekankan hati yang bagus, itu maksudnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya. Jadi boleh kita berpakaian yang bagus, itu dianjurkan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus ketika engkau berangkat ke masjid. Jadi justru kita ini dianjurkan dalam pada sisi yang lain, kalau berangkat ke masjid pilih pakaian-pakaian terbaik. Bapak-bapak dikasih wewangian, pakaian yang terbaik kita pakai. Ya Allah ya Rabbana. Tetapi tentu hati ditoto, hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.